kita bisa turun ke masyarakat, bisa dapat POP langsung ya dari masyarakat dengan program-program yang kita sudah siapkan gitu. Jadi keliling-keliling nyari-nyari rumah, terus ngobrol-ngobrol tentang masyarakat untuk mengadakan sosialisasi dan sebagainya. memang dari niat kita sendiri gitu. Kita mau ikut PPKO karena PPKO ini bukan proker yang bukan program kerja yang setelah proker selesai udah gitu ya. Ini PPKO ini juga diutamakan ada Kita kenal-kenal, ngobrol-ngobrol, apalagi ikut pengajian dan acara-acara di desa-desa tuh sukanya sih, karena kan dapat makan ya. Ya gimana nggak suka ya kan? Suka di situ. Terus gratis. sering ikut pengajian dulu memang gitu. Iya. Dapat nasi sebaskumen gimana nggak suka tuh. Halo Bursa People, kembali lagi di podcast Bursa edisi 2025 bersama aku Sarah Tekia TMB 60 yang akan membersamai podcast pada kali ini. Nah, tema materi pada podcast kali ini adalah lebih dalam mengenai kegiatan PPKO Ormama dengan judul Ngobrol Santai bersama narasumber kece abis kita di samping saya pada kali ini. Nah, mungkin teman-teman kita boleh kenalan dulu kali ya dengan narasumber yang kece abis, kece badai, kece topan ini. Nah, mungkin boleh dari abang ini gitu. Oke, baik. Halo semua, perkenalkan nama aku Hairul Rizky, biasa dipanggil Irul dari TMB angkatan 59. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama aku Izra Jafera Torik, biasa dipanggil Izra dari angkatan TMB 59. Oke, ada Bang Khairul dan Bang Izra. Aku mau nanya nih Bang, Bang udah tahu belum sih kita ngapain nih di sini, membicarakan apa tadi? Waduh, kalau dari apa ya tadi dari yang sudah dibicarakan di awal tadi ya, dari bridging awal tadi, kita bakal bahas PPKO sih. Betul. Hari ini. Keren. Ini udah Seru ada tentang briefing PPKO gitu kan? Ya. Tadi dari briefing. Iya. Udah kayaknya, dari semalam ya Rul ya? Dari malam ya. Ini berdua udah mempersiapkan materi banget nih kayaknya nih. Wah, Iya. Kebetulan kalau mempersiapkan banget lebih ke dari apa yang sudah dijalani saja sebetulnya dari PPKO tahun lalu sama ini tahun ini ada teman saya ini yang juga lanjut ke PPKO, jadi dia ikut PPKO di 2 tahun. Jadi Bang Izra akan melanjutkan kegiatan yang fenomenal ini berarti ya? insya Allah. jadi Semoga lancar aja. ya Kabar abang berdua ini gimana nih pada pagi hari fenomenal tanggal 1 Maret, 1 Ramadan ini nih? Boleh tahu? waduh, ini karena hari pertama puasa juga ya. Yes. Jadi hari pertama puasa juga kalau keadaan sih sehat alhamdulillah, cuman biasa hari pertama puasa semoga lancar aja ya untuk puasanya. Ya, karena emang hari pertama puasa ya, perasaan sih udah agak lemes-lemes sedikit ya teman-teman. Tapi untuk jasmani rohani sih alhamdulillah. Cuman emang tadi sahurannya kurang air jadi kayak aduh. Tapi overall alhamdulillah baik. Semoga puasanya lancar ya teman-teman ya. Amin. Amin. Atau yang makan-makan ntar tengah jalan ini. Waduh, jangan sampai lah. Jangan sampai. Jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasa. Siap. Oke, langsung aja kali ya Bang ya. Karena kita udah tahu mau bicarakan apa, boleh ceritain apa sih itu kegiatan PPKO secara keseluruhan? Mungkin aku dulu ya, Zer. Iya, silakan. Kalau Sampai selesai juga nggak apa-apa. PPKO sendiri ya, kalau dari sebenarnya PPKO itu singkatan dari program penguatan kapasitas Ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Itu yang simpelnya, tapi di dalamnya itu sebenarnya dia tuh sesuai nama ya, penguatan dari kapasitas Ormawa itu sendiri. Jadi lebih ke penguatan dari kompetensi dari Ormawa dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi ada beberapa program yang disediakan. Kalau semacam lomba juga ini nih. Kalau Sarah tahu tentang PKM, nah, itu juga salah satunya. Kalau tahu juga PKM PM, itu hampir sama kegiatannya. Tapi memang kegiatan di PPK Ormawa ini lebih panjang dan utamanya dia sifatnya kompetisi juga. Dan poin pentingnya ini berhubungan juga dengan dua hal ya, dengan Ormawanya. Jadi penguatan kapasitas dari Ormawanya juga
ke masyarakat, dampak ke masyarakatnya. Itu sih kalau secara umum tentang PPK Ormawa ini. Mungkin Izra mau Ada nambahin? tambahan? Iya, mungkin buat PPKO sendiri tadi kan ya itu singkatan ya. Tadi kepanjangannya Program Penguatan Kapasitas Ormawa. Jadi PPKO ini ya bisa dibilang itu di bawah namanya himpunan. Jadi emang himpunan yang mengusulkan tim untuk PPKO ini. Ya bertim ya 15 ya Rul ya PPKO. Ya, kita ber-15. Jadi memang di PPKO itu dalam susunan anggotanya dalam panduannya itu 15 orang. Cuman itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau kita tahun lalu kebetulan 15 orang nih, full tim 15 orang ikut kegiatan sama-sama di PPKO ini. Itu 15 orang dibatasi gitu Bang. Maksimal ya. Ya, betul. Diseleksi juga berarti. Lebih itu- ke internal sih, lebih Iya. ke ya seleksi internal. Jadi kita di awal itu pasti ada pembentukan tim gitu ya. Pembentukan tim kalau dari panduan sendiri dari PPKO-nya memang dibatasi 15 orang itu. Oke, mungkin lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Oke. Karena Bang udah menceritakan apa itu PPK. Oh, berarti Bang Berdua udah ngikutin kegiatan ini ya kan ya? Ya. Jadi kita mau tahu nih gimana pengalaman Bang Berdua selama kegiatan PPK kemarin. Mungkin Izra ya. POV ketua, Oke, POV ketua siap. dulu, POV ketua. Kalau pengalaman di PPKO sendiri karena pertama kita berhubungan langsung dengan masyarakat gitu ya. Berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi banyak hal yang kita dapatkan sesuai dengan apa sih yang pengen diambil dari PPKO itu atau yang diharapkan ke mahasiswanya, ke ormawanya gitu ya, yaitu peningkatan kompetensi. Jadi banyak hal-hal yang kita dapatkan di PPKO ini. Jadi kita bisa turun ke masyarakat, bisa dapat POP langsung ya dari masyarakat dengan program-program yang kita sudah siapkan gitu. Jadi kadang kita selama ini kan di kampus ya, di dunia kampus cuman belajar secara teoritis perihal pertanian, perihal terutama kita dari jurusan teknik mesin ini ya. Secara teoritis mungkin kita sudah pelajari, cuman hal-hal baru yang berhubungan dengan lapangan, dengan masyarakat secara langsung kadang masih belum kita dapatkan, dan itu bisa aku dapatkan gitu ya, hal-hal seperti itu ketika kita langsung turun ke masyarakat. Dan alhamdulillah di kegiatan PPKO ini memberikan banyak pengalaman itu ya, pengalaman di bidang sosial, bidang pengabdian masyarakat, sekaligus juga meningkatkan kompetensi dari kita sendiri. Contohnya kita misalnya di lapangan harus berpikir cepat ya, sebagai ketua juga gimana caranya mengambil keputusan dalam situasi di lapangan gitu ya. Kadang di lapangan itu ada yang sesuai gitu, ada sesuai dengan rencana kita, ada yang nggak sesuai. Ini cerita misalnya kita ngadain kegiatan gitu, sosialisasi ke masyarakat. Kalau kita di mahasiswa ya, di kampus gitu, enak gitu bikin kegiatan. Misalnya kita rencanain jam 8, bisa mungkin on time jam 8 kita laksanakan gitu ya. Tapi di masyarakat kadang nggak bisa sesuai dengan itu, sesuai dengan rencana yang sudah kita buat gitu. Kita bikin rencana jam 8, kadang bisa aja mulainya jam 9 atau jam 10 kan, menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat di sana. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang membuat sebenarnya kangen untuk mengulangi kembali. Cuman untuk tahun ini ada teman saya yang mungkin akan melanjutkan gitu dan juga ada mungkin pencapaian kita di tahun lalu yang masih kurang gitu ya, masih kurang, dan mungkin akan diperbaiki di tahun ini hasil evaluasinya. Oke, kalau dari Zara sendiri? Oke, paling kalau dari aku sendiri ya untuk pengalaman PPKO, kebetulan tahun lalu kan memang mengikuti masuk ke dalam tim pelaksana PPKO dan posisi sebagai anggota. Nah kebetulan di anggota ini diamanahin sama Irul untuk megang sosial pendidikan. Jadi divisi aku tuh pas tahun lalu itu fokus ke masyarakat. Jadi emang kita keliling-keliling nyari-nyari rumah, terus ngobrol-ngobrol tentang masyarakat untuk mengadakan sosialisasi dan sebagainya. Nah itu benar tadi kata Irul, gak kayak mahasiswa gitu kalau untuk mengadakan acara-acara di desa. Misal kalau mahasiswa kan jam 8, jam 8 ngumpul semua. Nah ini masyarakat kita harus nyamperin lagi gitu, harus ngingetin lagi ke masyarakat. Kadang-kadang masih malu-malu untuk datang kalau sendiri gitu. Jadi mereka harus ngumpul semua dulu baru datang ke lokasi. Nah itu
emang yang agak keluh kesahnya di situ ya buat kegiatan sosial itu. Nah untuk kegiatan PPKO sendiri ini sebenarnya tadi ya kita pemberdayaan masyarakat utamanya. Jadi ya bagaimana kita cara mengaplikasikan apa yang kita dapatkan di kuliah ini di TMB ya, kita kemarin kan tentang pertanian kita tuangkan ke masyarakat, kira-kira sesuai tidak gitu sama masyarakat. Karena terkadang kan kita di kuliah belajar ini fungsinya buat apa sih, kan diajarin sama dosen ini fungsinya buat apa sih, materi ini fungsinya buat apa. Nah menurut aku di PPKO ini cocok lah untuk kalian, misal kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini fungsinya buat apa sih bisa di kuliah. Nah di PPKO ini bisa kalian tuangkan pertanyaan-pertanyaan kalian itu, terus kalian ciptakan mungkin alat-alat atau apa yang emang udah kalian pelajarin, udah kalian matengin lah di kuliah, kalian kasih ke masyarakat. Nah itu ada perasaan bangga sendiri ya, lihat masyarakat, wah ternyata bisa begini gitu. Ada perasaan bangga sedikit lah. Ya, jadi begitu ya Bursa People, kurang lebih PPKO itu kayak kita merealisasikan ide-ide kita selama di kegiatan perkuliahan ke masyarakat secara langsung. Nah tapi aku kepo, abang PPKO-nya itu di mana? Di Desa Ciarutenhilir, Kecamatan Cibung Bulang. Kalau dari kampus dari kita nih sekitar 20 menit. 20 menit ya? Iya. 20 menit. Kalau jarak 7 kilometer di arah Ciampea sana. Sekitaran Ciampea. Oh itu waktu berangkatnya itu kurang lebih pakai gimana? Kalau dari sini ya sebenarnya bisa pakai motor, bisa pakai mobil, tapi kita ya konvoy, kita juga ya sedikit cerita kemarin karena pelaksanaan kegiatan utama ada kegiatan utamanya gitu ya. Selama bulan Juli sampai Agustus kita nginap di desanya itu supaya pertama untuk menghemat transportasi, memudahkan transportasinya ya, mobilisasi. Kedua, ini mungkin bisa jadi salah satu trik ya atau metode pendekatan ke masyarakatnya. Kalau kita bolak-balik terus ya waktu kita ketemu sama masyarakatnya mungkin sedikit. Tapi dengan kita menginap, kita lebih ya sebulan, 40 harian ya? Sebulan lebih ya? 40 ya, sebulan lebih, enggak, hampir 2 minggu ya, sebulan 2 minggu. Itu lebih, pendekatan kita ke masyarakatnya lebih terjalin gitu. Karena kita banyak waktu untuk bertemu dengan masyarakat, mungkin itu. PPKO itu kayak KKN gitu gak Bang? Bisa dibilang sih mirip KKN. Tapi emang ini dilombakan aja gitu. Ya. Terus waktunya relatif lebih lama. Ya, betul, semacam KKN berapa? 40 hari ya? 40 hari. Tapi PPKO ini dia semacam kompetisi gitu ya, Jadi lebih karena dia sifatnya kompetisi ya, pengabdian masyarakat juga ya, cuman kita dapat feedback juga karena ini kegiatan kompetisi ya. Dan juga kita dapat ada namanya tuh hibah dana. Jadi kita dapat pendanaan juga dari kementerian dalam bentuk hibah dana itu. Nah, itu digunakan untuk program yang ingin kita jalankan di desa sasaran itu. Oke. Mungkin udah jelaskan gimana-gimananya. Kita kepo nih, suka duka selama menjalankan PPKO-nya itu. Waduh. Isra mungkin yang suka dukanya bisa dijelaskan dari Iya, tadi saya udah ke-spill dikit ya. Jadi buat sukanya sih emang itu tadi kita merasakan apa yang kita pelajarin di kuliah terus kita tuangkan ke masyarakat, itu suka banget sih. Saya melihat masyarakat seneng itu ada kita di sana gitu, itu sukanya. Terus kita kenal-kenal, ngobrol-ngobrol, apalagi ikut pengajian dan acara-acara di desa-desa, itu sukanya sih. Karena kan dapat makan ya. Ya gimana nggak suka ya kan? Suka di situ. Terus gratis. Sering ikut pengajian dulu memang. Iya. Dapat nasi sebaskom gimana gak suka tuh. Oke. Ya, itulah serunya di situ. Terus ngumpul bareng sama tim, terus sama masyarakat, ngobrol-ngobrol, terus kita merencanakan program bersama-sama. Sukanya di situ. Nah, untuk dukanya sendiri itu ya paling itu kayak hal-hal kecil, bisa tiba-tiba ada masalah ngaretnya waktu itu kayak tadi kalau kita mengadakan acara terus warganya kok belum datang nih, terus berhubung udah malam kan, jadi ya dukanya di situ kita akhirnya bingung dan emang ya kita langsung samperin aja ke warganya. Terus akhirnya metode yang lainnya itu kita pisah-pisah gitu, jadi
bagian RT sini dulu terus RT mana dulu, jadi nggak digabung. Paling dukanya sih ya itu sih, tapi lebih banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Paling dukanya itu dalam masa tahap perencanaan aja tuh agak menguras otak ya teman-teman ya. Tapi kalau pas tinggal di desanya sih kebanyakan sukanya sih. Karena nambah ilmu, nambah dana, Nambah ilmu, nambah iman, nambah iman. ikut pengajian. Ikut pengajian memang Dapat Israel. ilmu baru juga sih kan dari masyarakat kan, bagaimana cara kemarin nanam bayam kangkung kemangi, bagaimana caranya. Jadi ya di situ lah, terus bagaimana cara panennya, ilmunya di situ. Oh, Kalau dari aku sendiri sebenarnya suka atau dukanya itu kalau di total kan kebanyakan suka. Jadi memang seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Memang kegiatan ini aku dapat banyak hal, banyak dapat pembelajaran baru. Terutama dalam secara lingkup kecil dulu ya, dalam manajemen tim kita bisa belajar gimana sih bonding dengan tim. 15 orang gitu, 15 orang dengan pemikirannya masing-masing tentunya membutuhkan kita harus kenal ya gimana masing-masing dari anggota tim kita ini supaya pada saat kita kerja atau kegiatan di lapangan jadi aman gitu ya. Itu sih kalau sukanya itu banyak hal-hal terutama berhubungan dengan kita bisa dapat semacam keluarga baru gitu ya. Karena kita dari pembentukan, kalau di PPKU itu ada namanya proposal juga ya, sama kayak PPKM. Proposal itu mulai dari tahap IPB. Di tahap IPB kan ada seleksi namanya, kalau di PPKU itu Semarak Bina Desa. Nah, kita seleksi dulu tahap IPB, sampai lolos tahap IPB kita submit proposal ke nasional. Itu kan jadi waktu kita untuk sama-sama tuh banyak dengan teman-teman tim itu kan. Makanya salah satunya yang suka ya bagiku ya dapat teman-teman baru ya, teman-teman baru. Sebenarnya teman-teman TMB juga ada beberapa dari departemen lain, cuman dapat secara keseluruhan dapat semacam keluarga baru gitu ya. Kemudian pada saat di lapangan kita juga menginap di lokasi yang sama, jadi banyak interaksi yang itu yang sukanya itu di situ. Jadi semacam ini seru ya kalau misalnya diingat atau dikenang lagi gitu ya. Kemudian kalau dukanya paling itu sih, paling benar kata Izra tadi, ada hal-hal yang kadang kita sudah rencanakan itu, hal-hal itu yang pengen kita terapkan ke masyarakat, kita sudah siapkan dengan matang, tapi kadang mungkin dari konsep yang kita siapkan belum terlalu sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, sehingga penerimaannya itu mungkin ada yang menerima, ada yang biasa aja. Mungkin itu yang kadang menjadi apa ya, kalau diomongkan duka yang bikin kayak sedih gitu enggak juga, tapi bikin lebih ke evaluasi gimana sih supaya kita bisa mendesain, menyiapkan hal-hal ke masyarakat yang kira-kira bisa lebih baik gitu. Itu aja sih paling. Kira-kira yang paling memorable dari suka dukanya itu apa ya? Memorable. Ya, sama kesan. Kalau aku yang memorable itu sih pada saat kita sama-sama di desa itu. Kalau tim ya, secara tim, aku lebih ke timnya kalau aku memorable itu, karena jadi kita 15 orang menginap di desa selama dalam waktu yang cukup lama gitu ya, sekitar 40 harian gitu ya. Itu di situ juga pasti ada suka dukanya. Sukanya kita sering kumpul gitu ya. Dukanya karena mungkin terlalu sering ngumpul, kadang ada juga kadang ada juga marah-marah atau tapi selek sedikit, tapi secara keseluruhan aman dan mungkin itu jadi bumbu-bumbunya ya Zra. Kalau itu yang sih, kalau aku yang paling memorable kalau di sukanya. Kalau di dukanya ya apapun yang jadi hal-hal yang sempat ku sampaikan tadi yang kira-kira belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, itu jadi evaluasi aja buat kita. Kalau Izra mungkin apa sih? Paling suka ya, paling memorable itu bukan yang ikut pengajian, makanan bukan. Sukanya itu ya mungkin ini hal biasa ya bagi teman-teman yang mungkin
pas di kampus ngontrak atau apa. Tapi bener sih kata Irul, emang lebih sukanya itu di dalam timnya. Jadi kita timnya gitu iya, tapi terutama pas di desanya. Jadi pas kita bangun tidur, kita ngeliat, wah teman-teman kita lagi nih, terus kerja bareng, terus pulang bareng, capek-capek bareng. Nah, itu sukanya di situ sih. Paling keinget di masa-masa itu. Walaupun emang ada hal-hal kecil yang emang agak kita risih gitu loh, maksudnya kan tipe orang kan beda-beda pribadi-pribadi kan, maksudnya nggak bisa kita paksakan pribadi kita harus sama dengan orang itu. Jadi emang ada sedikit perbedaan yang membuat sedikit risih. Jadi tapi sukanya di situ, justru itulah yang bikin teringat sama kita gitu, yang kepribadian beda-beda itu yang bikin kita ingat itu. Terus buat dukanya sih nggak ada yang sampai duka memorable, nggak ada sih. Paling ya itu duka yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Paling emang dari kitanya kurang sesuai konsepnya dengan masyarakat sehingga penerimaannya kurang ke kita, jadi ya gitu paling. Begitu ya Gursa People ya, PPKO itu kurang lebih banyak memberikan sukanya dibanding dukanya. Nah, Gursa People kepo gak sih gimana sih persiapan biar PPKO itu lebih banyak sukanya dibanding dukanya tadi? Waduh, aku Izra kalau persiapannya. Jadi ini mungkin bisa sedikit cerita ya, Jadi kita tahun 2024 itu tahun pertama tuh. Di tahun 2023 kita sempat mengajukan juga ide, memang dibawahi oleh Departemen CSR ya. Di Himat itu ada Departemen CSR, nah itu yang menjalankan program PPKO ini. Kebetulan di tahun 2024 kita coba seriusin nih. Kebetulan aku ditunjuk oleh kadepnya. Waktu itu ada Bang Merdiko, TMB 58 yang nunjuk buat jadi ketua. Dan di sana kita bangun tim, kemudian kita persiapan di sana. Awalnya memang karena kita tahun pertama ya, layaknya tahun ngikuti kegiatan baru atau apa. Himat katanya baru ikut kegiatan ini. Iya, kita PPKO semacam baru mulai diseriusin. Di tahun 2024 itu baru mulai diseriusin. Jadi kita mulai dari penyusunan proposal, pembentukan tim dan lain sebagainya, itu kita coba sesuaiin, dan intinya banyak mau berdiskusi. Pendahulu kita kan ada BEM Fateta ya, jadi kita banyak diskusi juga ke sana. Itu sih persiapannya. Jadi persiapan proposal itu, kemudian supaya lebih banyak sukanya gitu ya. Kalau dari VOPku sendiri tadi lebih ke timnya. Jadi mungkin ini bisa jadi saran juga. Coba pertama, memang kegiatan kita itu di PPKO itu memang dari niat kita sendiri gitu. Kita mau ikut PPKO karena PPKO ini bukan bukan program kerja yang setelah proker selesai udah gitu ya. Ini PPKO ini juga diutamakan ada namanya poin keberlanjutan ya, Zra. Keberlanjutan. Jadi kita walaupun udah selesai, kita terus main ke desa gitu. Sambung silaturahmi. Sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Sama setelah dari kita sendiri pengen ikut kegiatan ini, baru kita cari tim yang bagus nih. Maksudnya karena tim ini menurutku yang paling krusial juga. Kalau timnya dari awal udah nggak menyatu, udah susah buat kerja sama ya, mungkin aja di dalamnya bakal banyak dukanya daripada sukanya gitu ya. Nah, karena kita mungkin timnya, alhamdulillah kemarin dapat tim yang oke, maksudnya bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Akhirnya bisa melaksanakan tahapan-tahapan itu, mulai kita dari proposal, ada seleksi sampai akhirnya kita didanai, pelaksanaan program sampai ke selesai kegiatan kita lebih banyak sukanya. Begitu aja dari. Kalau dari Izra gimana? Kalau dari pandangan aku sih ya, buat gimana sih PPKO biar banyak sukanya itu, ya benar tadi fokusnya di timnya sih. Jadi timnya kita bentuklah sebagus mungkin. Ya mungkin dari pemilihan orangnya, mungkin dari pertama kita cari orang-orang yang emang bener-bener mau gitu, dan nggak cuma ikut-ikutan. Kan biasanya ada orang yang wah PPKO ikut coba. Nah kan biasanya ada yang kayak gitu kan. Nah, cobalah cari orang yang bener-bener mau. Terus yang kedua mungkin carilah orang-orang yang emang merasa bertanggung jawab jika ditempatkan di suatu tempat gitu. Jadi emang mereka bener-bener
ada rasa tanggung jawabnya lah di tim itu. Paling itu sih biar membuat PPKU gimana banyak sukanya dan dukanya. Mungkin mulai dari hal kecil dari sebatas pembentukan tim dulu sih. Berarti kurang lebih emang timnya itu adalah fondasi kuatnya gitu ya Pak? Iya, karena kita akan banyak bekerja sama dalam tim ya. Kita bukan semacam kegiatan yang perseorangan gitu. Jadi kita mulai mendesainnya itu aja dulu itu udah berkelompok sampai ke pelaksanaan sampai ke selesai. Jadi tim itu menurutku jadi hal yang krusial juga. Nah kalau boleh tahu Bang, perbedaan PPKO ini sendiri sama kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya itu apa sih yang membedakan PPKO ini? PPKO ya berbeda dengan yang lainnya sebenarnya lebih ke apa ya? Semisal kita bandingin sama PKM ya. Iya. PKM Sama-sama sama-sama kompetisi kompetisi. juga, sama-sama kompetisi dari Kemendikbud. Kalau PPKO itu lebih ke sebenarnya poin pemberdayaan masyarakatnya gitu, sesuai dengan namanya. Tapi dia punya dua aspek yang bisa terpenuhi gitu ya. Dari kita yang jadi tim pelaksana gitu dalam bentuk kompetensi ya, kompetensi yang bisa kita tingkatin gitu ya. Kedua ke masyarakatnya, jadi pengabdian ke masyarakat tapi sesuai dengan namanya, ormawanya atau organisasi kemahasiswaannya juga dikuatkan melalui kegiatan yang kita laksanakan di masyarakat itu. Jadi bukan sekedar kita semacam ya udah kita ikut kompetisi gitu ya, ikut lomba gitu ya, setelah lomba ya udah apa yang kita dapatkan aja dari lomba itu aja kan. Kalau di PPKO ini lebih ke ya kompetisi, karena ini sifatnya kompetisi ya kita ikutnya secara profesional, bukan yang nggak tahu tadi, bukan kayak proker gitu ya yang bisa dalam waktu singkat gitu ya, bisa selesai dalam waktu singkat. Nah itu jadi intinya penguatan kapasitas ormawanya itu. Makanya setiap kegiatan PPKO itu apapun ormawa itu pasti dilibatkan, baik itu ketua ormawanya, BPH-nya kalau ini BPH ormawa, bukan hanya tim pelaksana. Jadi memang dari ormawanya yang ditargetkan itu untuk kompetensinya itu meningkat gitu ya, sama dari masyarakatnya, memang masyarakatnya bisa terberdaya dari kegiatan PPKO ini. Kalau dari aku sih buat apa yang membedakan PPKO sama lomba-lomba lain, untuk tahap perencanaan, proposal dan penyusunan itu sama ya. Mungkin kalau menurut aku perbedaannya itu cuma di poin keberkelanjutannya. Jadi benar tadi kata Irul, ini kan kita lebih fokus ke pengembangan kapasitas ormawa. Jadi yang berfokus untuk melakukan keberlanjutan dari PPKO ini ormawanya itu. Kalau kebetulan kan di Himateta sendiri ada CSR. Nah di CSR ini ada program kerja. Nah itu namanya Himateta Agriot Engineer atau biasa disingkat tuh HAE. Nah itu salah satu broker yang emang fungsinya untuk melakukan keberlanjutan di desa PPKO yang kita laksanakan gitu. Kemarin kan di Ceraton Ilir PPKO kita kan. Nah untuk Himateta Agriot Engineer itu kegiatannya kita juga di Ceraton Ilir. Jadi kayak kita ke SD-SD, terus ke masyarakat juga. Tapi dengan tema yang selinear dengan PPKO, jadi tidak bertentangan lah. Nah untuk yang tahun ini juga kita alhamdulillah udah dapet desa juga ya di Sukaluyu rencananya. Jadi untuk kegiatan HAE nanti CSR ini kita juga bakal bertempat di Sukaluyu itu. Jadi yang membedakan PPKO dengan lomba yang lain itu poin keberlanjutannya sebenarnya. Ya. Itu mungkin ya bisa salah satu penambahannya ya. Keberlanjutan itu jadi kita bukan sekedar melaksanakan program gitu, setelah program selesai ya udah gitu terserah masyarakat gitu ya. Enggak, kita tetap setelah program itu selesai ada monitoring, ada evaluasi sampai ke gimana sih pasca programnya itu gitu. Kita melihat keberlanjutannya itu sih poin keberlanjutan. Karena di tahap penyusunan proposal juga ada roadmap ya. Iya. Nah itu rencana-rencana kita di tahun-tahun kedepannya untuk di PPKO ini. Misal di tahun ini kita di Ceraton Ilir apa aja nih menjadi target kita. Nah, terus di tahun 2025 apa yang harus dikembangkan? Tahun 2026 juga apa yang harus dikembangkan gitu. Makanya sampai saat ini mungkin walaupun intensitasnya mungkin agak sedikit menurun ya untuk kembali pulang pergi ke desa, tapi adalah untuk kita monitoring dan evaluasi pasca program kita di PPKO tahun lalu.
Berarti poin keberlanjutan ini tuh jadi kayak parameter kompetisi dari PPKU ini sendiri. Iya, jadi salah satu penilaian gimana sih? Kalau di PPKU itu ada juga namanya abdi daya ya. Kalau misalnya di PKM itu apa namanya? Adikarta. Pimnas ya, Pimnasnya ya. Pimnas itu salah satu yang jadi poin penilaian gimana sih keberlanjutan dari program yang sudah kita laksanakan, dan itu ya betul tadi. Jadi salah satu parameter yang menjadi penilaian utama dari kegiatan PPKU ini. Berarti itu dimonitoring terus sama pihak panitia PPKU ya? Ya, kalau kita nyebutnya pihak panitia itu tim pelaksana. Jadi dari Ormawa itu ada lagi tim pelaksana yang kategori 15 orang tadi. Itu kita terus monitoring, minimal kataku tadi ada silaturahmi kita main, kadang chatting sama pihak di sana gitu, gimana kondisinya, ada kira-kira ada yang dikeluhkan atau apa gitu sih. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, Mak ya. Untuk teman-teman Bursa People mungkin kepo kalian gimana tips and tricks biar ikut PPKU itu lebih lanjut dan sukses gitu, seperti Mateta yang sudah dilaksanakan ini. Apa ya, bingung nih. Kalau tips and triknya sebenarnya ini dari POP kita ya. Mungkin kalau dari teman-teman punya tips and trick lain, mungkin secara umum ya yang kita alami, mungkin tadi juga udah disinggung. Pertama sekali memang dari kita sendiri. Dari kita sendiri memang seperti yang udah aku singgung tadi ya. Memang berniat untuk ikut ke PPKU ini, bukan ikut-ikutan, bukan ya udah ini kayaknya bagus ini PPKU ini kita ikut aja gitu ya. Enggak, memang dari kitanya sendiri yang mau ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, dari sana, berangkat dari kemauan kita sendiri, kita mencari tim nih. Tim yang memang solid. Yang bisa bekerja sama dengan kita. Setelah dari kita sendiri dan timnya bagus, baru kita menyusun program pengabdian masyarakatnya ini apa gitu, yang sesuai dengan desa sasaran yang ingin kita laksanakan kegiatan. Sebenarnya lebih ke di PPKU itu ada juga topik-topik kayak misal bidang pengabdiannya itu. Jadi ada bidang kewirausahaan. Kalau kita kemarin kebetulan ngambil yang agak linear dengan kita ya, itu smart farming. Jadi kita ngambil di kegiatan bidang smart farming itu, kita mengarahkan program kita ke sana. Jadi memang ada hal yang harus kita pahami terlebih dahulu di desa itu sebelum kita melaksanakan kegiatan atau menyusun program. Pertama, kita harus mengetahui potensi dari desa yang ingin kita laksanakan kegiatan itu. Kedua, permasalahan utamanya apa di sana. Jangan sampai kita misalnya ngambil potensinya udah oke nih di bidang pertanian. Permasalahannya sebetulnya nggak linear banget di bidang pertanian, dan itu kita angkat, kita masukkan ke proposal. Nah, itu jadi kayak rancuh gitu ya. Jadi harus ada kayak keserasian ya, antara potensi apa yang ada di desa itu sama apa sih permasalahan utamanya. Sama itu tadi sesuai dengan topik yang kita bawa. Terakhir terkait kebutuhan. Jadi setelah kita berangkat dari potensinya apa, masalahnya apa, kebutuhannya apa masyarakat ini, dalam bentuk kita terjemahkan dalam bentuk program-program yang kita bawakan gitu. Kemudian kalau dari secara kalau teknis kayak penulisan proposal dan lain sebagainya, itu lebih ke biasanya itu akan ada panduan, ikuti panduan yang ada gitu ya. Panduan yang ada, kebetulan di IPB sendiri buat semacam kegiatan-kegiatan PPKU ini ada coaching dan banyak ya, kita kemarin coaching ya, Zer? Ada coaching, review ide juga. Ya, ada review ide. Jadi kita punya ide nih, terus diasah terus oleh Fasil, oleh dosen reviewer, dosen penguji. Jadi kita istilahnya ide yang kita bawa tadi ini kayaknya masih kurang gitu. Jadi terus di coaching, akhirnya kita masukkan dalam bentuk proposal kita siap, dan baru kita submit ke nasional gitu ya. Kemudian paling terakhir tips and triknya banyak berdoa sih. Serius ini coba kita kemarin kebetulan yang setiap akhir kita penyusunan program itu ya,
selalu ada doa bersama. Ini mungkin nggak tahu semacam magicnya atau apa, cuman aku ngerasa ya doa itu mungkin bisa jadi salah satu penguat kita ya. Dan kebetulan dulu yang selalu memimpin doa gitu itu Bang Izra ini, dia selalu mimpin doa setelah selesai pembuatan proposal itu. Jadi kita selesai ngumpul, bikin proposal, ngerjain proposal, terakhir pada saat udah mau pulang kita doa dulu, doa bersama, semacam buat menguatkan juga ya, menguatkan kita bisa nih gitu ya. Mungkin kalau dari Izra ada tips and trick Izra? Tips and triknya tadi udah disebut semua sih ya Pak sama Irul ya. Soalnya buat doa tuh ganti-gantian sih, nggak selalu gitu. Ada Bang Mulyadi juga kan. Merendah nih. Emang bener kok. Buat tips and trick sebenarnya asal kalian mau sih, dari tim, terus bentukan timnya juga dari setiap individunya emang bener-bener punya tekad dan niat untuk ikut PPKO ini. Asal ya ada keniatan, insya Allah lancar sih. Terus di IPB juga kan ya ini salah satu kelebihan IPB sih ya, ada namanya Semarak Bina Desa. Di situ ada fasil-fasil yang emang yang keren-keren gitu, yang mendukung kalian terus mengoreksi atau merevisi terus membimbing. Nah itu ikutin aja arahan dari fasil-fasil itu, insya Allah lancar gitu untuk tips. Terus tips yang selanjutnya itu ya bagi tim ya, ini untuk tim sih, sering-seringlah main ke desa. Jadi ya itu tadi kata Hero bener, cari potensi, terus masalahnya apa di sana, terus kira-kira apa yang bisa kita bawa, terus sering-seringlah berdiskusi dengan juru kunci atau biasanya ngomong tokoh-tokoh key person di desa-desa lah. Kita mau bawain program ini Pak, kira-kira sesuai nggak gitu. Ya banyak-banyak ngobrol lah kalian dengan warga desa dalam tahap perencanaan ya. Itu yang bikin ya semoga aja gitu PPKO lancar gitu, dengan adanya kita sering berkunjung ke desa, ngobrol-ngobrol sama key person tadi, terus ngikutin arahan dari fasil-fasil, terus pembentukan dari tiap individunya juga emang bener-bener mau PPKO gitu. Terus yang terakhir pasti ya banyak-banyak lah berdoa dan minta restu orang tua sih. Tapi kalau boleh tahu, kemarin abang-abang ngasih inovasi apa ke desa Cirutan ini? Kalau kita itu utamanya kita smart farming ya. Digital farming. Kalau kita yang konsep yang kita bawa itu, yang telah kita bawa itu digital farming. Jadi kita bikin website namanya website Bilik Tani. Itu website khusus kegiatan pengabdian itu. Kita develop website itu untuk mengintegrasikan program-program kita. Jadi dari sana, dari program digital farming ini kita banyak program-program turunan. Ada program misal budidaya maggot, kita juga ada untuk, karena di sana memang ada permasalahan di sampah organik ya, di sisa-sisa hasil panen sayuran, karena di situ komoditas utamanya sayuran. Jadi ada sampah sayuran itu kita manfaatkan untuk melalui budidaya maggot. Sama ada juga pupuk kompos, ada juga irigasi sprinkle, kita bikin otomatis irigasi sprinkle. Kebetulan ketuanya itu atau PJ. Tanggung jawabnya itu pada saat ini jabat sebagai Kadep IP. Iya, Kadep IP. Iya. Pada saat ini saudara Iki ya. Kebetulan kemudian banyak lah, ada termasuk kita juga sempat bikin peta pertanian presisi gitu ya. Peta pertanian presisi itu bertujuan untuk di lahan itu kira-kira yang cocok apa sih komoditasnya. Jadi masyarakat nggak hanya menanam di lahannya itu berdasarkan kebiasaan gitu, tapi memang sesuai dengan kira-kira di lahan itu cocoknya apa dengan kandungan-kandungan apa ya yang ada di tanahnya itu, yang ada di lahan itu. Sehingga ya memang yang utamanya itu digital farming kita mengintegrasikan program-program yang kita bawa ke website kita itu, dan kita berusaha untuk mengintegrasikannya dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari tahap budidaya kita ada namanya siap tani. Sorry teman-teman. Ada siap tani, kemudian di tahap perawatan kita ada rawat tani, dan di tahap pasca panen kita ada bina tani. Termasuk kalau yang bina tani ini kita siapkan untuk marketingnya, penjualan online-nya, kemudian ada diskusi dengan para ahli bidang pertanian, ada juga diskusi antar petaninya. Jadi petani nggak cuma dapat POP dari petani-petani di sana aja. Kita sediakan
platformnya, kita bikin grupnya petani-petani di Kecamatan Sibunggulang supaya mereka bisa tukar pendapat tuh, sama ada mereka bisa berkomunikasi juga, minta pandangan ya. Kita sempat kerjasama dengan Tani dan Nelayan Center IPB untuk kiranya para ahli di IPB itu kita coba ajak kerjasama gitu untuk membantu kegiatan kita ini. Paling itu. Oke, mungkin sekian kali ya pembahasannya pada kali ini. Nah, aku mau izin nge-recall lagi aja ke teman-teman Gursa People. Jadi yang pertanyaan terakhir tadi itu adalah tips and tricks gimana ngikutin kegiatan PPKO itu sendiri. Yang pertama itu adalah pembentukan niat kalian itu harus kuat, lalu pembentukan tim yang bondingnya, komunikasinya itu bagus, dan mengetahui gimana permasalahan dari desa yang akan kalian bina nantinya. Nah, mungkin sekian dari podcast pada kali ini. Mungkin aku pengen dengar kata-kata hari ini nih untuk viewers kita pada hari ini dari pengalaman narasumber. Waduh, ini agak mendadak ya, cuman oke. Mungkin bisa dimulai dari Izra ya. Biasanya kok gitu dulu? Mencari referensi dulu. Biasanya ada lebih spontan. Oh, gimana Izra? Kata-kata hari ini serius apa? Oh, serius. Oke. Biar Gursa People tuh lebih semangat. Iya. Mungkin berawal dari Rul dulu ya. Kalau dari mungkin bukan kata-kata ya, cuman apa ya, pesan aja. Mulailah dari segala sesuatu bisa dimulai dari hal kecil ya. Jadi hal-hal kecil ya, mungkin dari niat kita sendiri, niat untuk pengabdian masyarakat ya, kita tuangkan, kita niatkan itu, dari niat kita itu kita seriuskan gitu dalam kegiatan atau rencana yang ingin kita laksanakan. Mungkin kalau Izra ini kocak ya. Nggak ada kata-kata. Paling kalau kata-kata dari aku sih, ya cobalah segala sesuatu hal teman-teman. Tapi coba bertanggung jawab atas tindakan kalian yang kalian ambil. Paling gitu sih. Jadi ya boleh kita coba semuanya gitu. Tapi coba jangan setengah hati gitu. Kalau bisa diseriuskan. Terakhir. Pesan untuk PPKO pada tahun ini. Pesannya dari keduanya. Oh, keduanya. Oke. Untuk PPKO tahun ini ya sebenarnya kita udah ada evaluasi dari tahun lalu. Mungkin bahan-bahan evaluasi itu bisa dijadikan dasar kira-kira apa sih kekurangan dari kita di tahun lalu, dan bisa dijadikan bahan perbaikan untuk di tahun ini. Dan semangat untuk PPKO di tahun ini, PPKO Himateta 2025. Ini masih tahap berjalan ya, Zara? Masih Semarak Bina Desa ya? Masih Semarak Bina Desa ya. Semoga lancar nanti sampai ke pendanaan, dan semoga di tahun ini kita bisa tembus ke rencana utama kita, tujuan utama kita bisa tembus ke abdi daya gitu. Amin. Ya paling itu pesannya, semangat buat tim-tim PPKO yang Himateta 2025. Semoga lancar terus untuk mengikuti tahapan-tahapan di Semarak Bina Desa maupun yang di nasional. Ya jangan patah semangat dulu teman-teman, karena ini masih awal-awal. Jagalah terus kesulitan sama persatuan tim kita, karena emang kita bakal kerja sampai ya setahun ya, bisa dibilang ya. Iya, setahun ke depan nantinya. Baik. Mungkin sekian ya Gursa People materi daging pada hari ini. Sekian podcast pada kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.